Oke, hari ini kita membahas latihan tentang lingkaran. Kemarin sudah dibahas sampai latihan 3 ya. Sekarang kita coba latihan 4. Kita buka bukunya latihan 4. Latihan 3 tentukan luas masing-masing lingkaran. Oke. Latihan 4 itu cerita tentang sudut-sudut pada lingkaran, panjang busur, dan luas juring. Oke, yang pertama adalah sudut pusat dan sudut keliling. Saya menjelaskannya di bagian sini aja supaya lebih gampang. Oke, saya gambar satu buah lingkaran. Di tengah ini tentunya ada titik pusat. Saya tarikkan ke samping, ini akan menjadi jari-jari, kan begitu ya. Saya tarik lagi ke sini. Nah, ini namanya adalah sudut pusat. Ini namanya adalah sudut pusat. Saya tulis di sini SP, sudut pusat. Oke, sudut pusat itu besarnya berbeda-beda. Bisa daripada 0 derajat sampai ke 360 derajat. Bisa daripada 0 derajat sampai ke 360 derajat. Kan kamu bisa bayangkan ini dua sisinya ini, dua jari-jarinya ini bisa mengecil, bisa membesar. Ya, yang jadi masalah adalah posisinya harus terletak di titik pusat. Ini titik pusat. Oke, sudut yang kedua judulnya adalah sudut keliling. Sudut keliling. Contoh ini namanya sudut keliling. Sudut keliling. Kenapa namanya sudut keliling? Karena terletak pada lingkaran, di bagian ujung-ujungnya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah sudut pusat dan sudut keliling ini ada hubungan? Tentunya ada, makanya dibahas kan begitu ya. Sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Ini sudah dibuktikan orang. Contoh, misalkan di sudut sini itu 40 derajat, misalkan 40 derajat. Berarti nanti ke sini jadinya 80 derajat. Nggak usah pusing-pusing. Tinggal dikali 2. Dari tengah ke pinggir itu tinggal dibagi 2. Dari pinggir ke tengah itu dikali 2. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut pusat dibagi dengan 2. Harusnya tidak jadi masalah besar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya punya sudut-sudut lainnya? Contoh, saya pakai warna merah di sini. Saya tarik dari titik yang ini ke sini. Dari sini ke sini. Berarti kan menghadap busur yang sama nih. Masih menghadap busur yang sama. Tentunya dia punya sudut keliling. Nah, kan begitu kan? Dia tentunya punya sudut keliling. Pertanyaannya, sudut keliling yang pertama ini dengan sudut yang keliling yang kedua ini apakah sama? Jawabannya iya, adalah sama. Kenapa sama? Karena mereka menghadap busur yang sama, kan begitu ya? Contoh tadi di sini 80 derajat, berarti di sini pasti 40 derajat juga kan? Kan begitu. Karena dia menghadap busur yang sama. Kalau ada 5 lagi yang menghadap busur yang sama lagi, itu jawabannya semua 40 derajat. Oke, sekian ya untuk sudut pusat dan sudut keliling. Berikutnya adalah tentang saya hapus yang di tengah sini aja deh. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Ya mainnya harus hapus semua. Saya hapus semua aja. Oke, berikutnya adalah tentang ini lingkaran lagi tentunya ya. Ada namanya luas juring. Contoh, saya punya seperti ini. Saya punya seperti ini. Kalau kamu bisa bayangkan, ini adalah putus-putus. Kalau di sini bagian sini putus-putus, berarti kan dirinya tidak ada. Nah, berarti yang ada cuman bagian yang ada di sininya kan begitu kan? Kebanyakan. Ya.
Masih nggak mau dia. Oke, nggak apa-apa deh, biarin aja. Ini kira-kira di sinilah nanti dia di apain ya, diarsir. Ini adalah salah satu bagian daripada segitiga. Segitiga. Salah satu bagian daripada lingkaran yang namanya apa? Juring lingkaran. Kok jelek banget sih? Udah nggak usah pakai itu, saya pakai arsir aja. Ini aja deh, udah better lah. Ini namanya juring lingkaran. Juring lingkarannya ini ada dua kemungkinan yang bisa ditanya. Yang pertama adalah luasnya. Luas. Kalau luas yang ditanya, pertanyaannya adalah sudut di sini dulu ada berapa? Sudut pusatnya. Sudut pusat di sini ada berapa? Misalnya alfa namanya. Jadi luas juring itu adalah alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, jadi contoh nih. Kalau ada potongan yang membentuk sudut 90 derajat, berarti kan seperempat lingkaran kan? Seperempatnya dapatnya dari mana? 90 dibagi dengan 360. Nolnya mati, bagi 9 adalah 1/4. Inilah muncul seperempatnya. Kalau dia 90 derajat. Oke, bisa ya? Berikutnya yang mungkin ditanya adalah keliling. Keliling daripada juring tersebut. Kalau keliling berarti kan daerah yang membatasinya ya kan? Salah satunya yang inilah, kan begitu ya. Salah satunya yang bagian ini gitu kan. Yang bagian ini sama bagian ini. Oke, bagian yang dua yang lurus ini gampang, itu adalah jari-jari kan begitu kan. Tapi yang melengkung ini namanya panjang busur. Panjang busur rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Rumusnya sama ya. Bisa panjang busur. Dua-duanya sama ini, alfa per 360. Kalau luas juring yang digunakan adalah luas lingkaran. Kalau panjang busur yang digunakan adalah keliling lingkaran. Oke, kita coba kembali ke buku cetaknya. Mana buku cetaknya saya? Ini dia. Sudut pusat sudah saya jelaskan, sudut keliling juga sudah. Oke, ini dia. Sudut di dalam lingkaran dan sudut di luar lingkaran. Sudut di dalam lingkaran ya dua garis yang berpotongan di dalam lingkaran, itu namanya sudut dalam lingkaran. Sudut luar lingkaran itu adalah dua garis yang berpotongan di luar lingkaran. Terdapat nanti membentuk sudut. Oke. Sudut mana ini dibuatnya? Sudut dalam. Sudut dalam lingkaran itu adalah setengah daripada AB tambah BC. AB tambah CD. Oke. Kalau sudut luar nanti dapat setengah daripada AB kurang DCD. Nah, kesimpulannya, kalau kamu ingin mencari sudut dalam, tambahkan aja dua sudut yang diketahui tersebut, terus dibagi dua. Kamu dapat sudut dalam. Kalau untuk sudut luar, adalah sudut yang lebih besar, kurangi dengan sudut yang lebih kecil, dibagi dua. Oke. Terakhir untuk bagian ini adalah segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya terletak di dalam lingkaran tersebut. Pada lingkaran, bukan di dalam. Pada lingkaran tersebut. Jadi kamu gampang menghafalnya ini. Sudut-sudut yang seberang-seberangan ini A dengan D itu akan jauh lebih, itu akan berjumlah 180 derajat. B dengan C itu juga berjumlah 180 derajat. Oke, contoh. Ini contoh nih ya, S. S ini kan sudut dalam nih. Berapa ini? 110 ditambah dengan 58 bagi 2. Dapatlah 84. Ini namanya sudut dalam. Sudut luar. 110 kurang 58. Dapat berapa itu? 52 bagi 2. 26. Itulah sudut luar. Jelas ya? 118 derajat. Di seberangnya pasti 180 kurang 118. Jawaban berapa? 62. 106 di seberangnya pasti 180 kurang 106. Dapat 74. Ini enggak masalah ya. Saya lewatkan. Latihan 4.
untuk bisa dikerjakan dengan latihan 5 ya saya rasa. Latihan 4. Luas juring tadi sudah saya jelasin ya. Ya, latihan 4 dan latihan 5. Cuman 4 soal dan 7 soal. Nanti silakan dikerjakan. Terima kasih.